wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pol TV di Mano Bay Brado. Balik lagi bersama kami Halo Palembang. Menyapa dari Studio 2 Pol TV memang punya kita. Hari ini hari Rabu 27 Desember 2023 berewakan bersama Mang Cek Hagai. Dan aku Chef Willy. Apa kabar pemirsa untuk hari ini? Semoga kabarnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Betul. Sengaja kita pakai baju warna merah karena kita juga udah lupa untuk ngucap ke Selamat Hari Natal untuk yang merayakan kemarin ya. Betul. Terima kasih Willy ya. Dan pastinya ini vibe-nya ini adalah vibe holidays ya. Betul. Jadi sudah akhir tahun menjelang pergantian tahun baru. Nah mungkin Mang Cek Bicek ini sudah memilih tempat ataupun kegiatan apa yang bakal dilakui di malam tahun baru. Kalau Willy ngapain kira-kira? Kalau Willy biasanya tidak tuh lah ya karena pakai rewang. Kalau banyak rewang banyak acara kita. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong masalah tanggal 27 Desember, Mang Cek Bicek mungkin ada sebagian yang belum tahu bahwa 27 Desember ini juga bertepatan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK. Nah, jadi ini spesialnya hari ini, dan yang paling membuat nambah spesialnya lagi adalah kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu PJ Ketua PKK Kota Palembang. Langsung baik kita sapa. Ini ada Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Wow, ini auranya langsung aura lembut, aura segar, jadi makin semangat ya. Betul. Jadi makin semangat untuk menjalani hari ini. Betul, ya, harus ya. Vibes-nya tuh cerah kayak serasa liburan terus ya. Ibu Dewi udah sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Karena memang harus mulai hari itu dengan sarapan ya, Pilih ya. Jangan dengan harapan ya. Benar. Pilih dengan harapan Bu masalahnya. Jadi galak nyampak deh dengan ekspektasi Bu. Iya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Dewi, tentunya selaku PJ Ketua PKK Kota Palembang. Jadi Mang Cek Bicek boleh pantengi, kita bakal ada 3 segmen KG. Jadi ini bakal obrolan mengenai cak mana sih kegiatan daripada PKK Kota Palembang ini. Betul Dewe. sekali, dan sekaligus bisa jadi motivasi untuk perempuan yang ada di Sumatera Selatan untuk terus berkarya ya. Betul sekali. Yang pertama bisa selalu berkarya, yang kedua bagaimana sih caranya untuk mengatur waktu di sela-sela kesibukan. Betul sekali. Jadi di antara tugas pokok dan tugas semuanya itu harus balance. Betul nih, work life balance ya. Betul sekali. Dan memang suatu kebanggaan ya hari ini bisa memberikan motivasi juga langsung dari Ibu PJ Ketua PKK Kota Palembang. Nah mungkin kalau kita ngobrol seputar aktivitas ini Bu, ataupun keseharian Ibu selaku PJ Ketua PKK Kota Palembang, mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana caranya untuk mengatur jadwal dan rutinitasnya juga. Baiklah, saya sebagai PJ Ketua TPKK Kota Palembang melaksanakan apa yang menjadi program dari PKK itu sendiri, dan juga saya sebagai ibu rumah tangga serta sebagai pendidik di salah satu SMA Negeri 2 Palembang. Jadi kegiatan itu kami laksanakan, untuk kegiatan TPKK kami laksanakan apabila ada memang program yang sudah dijadwalkan sebagaimana sudah terjadwal seperti itu ya. Oke. Padat banget ya Mang Cek Bicek ya. Yang pertama ibu rumah tangga, yang kedua ketua TP PKK, habis itu juga sebagai guru yang pekerjaan itu sangat mulia ya. Belum lagi mendampingi Pak Wali ya pastinya. Betul sekali. Sehari-hari. Ibu Dewi ini luar biasa ini pengaturan jadwalnya. Nah, kira-kira kalau ngomongin PKK ini Bu, kegiatan sehari-harinya itu ngapain sih untuk PKK Kota Palembang ini Dewe? Kalau untuk PKK itu banyak sekali yang telah dilakukan. Jadi diantaranya yang biasa kami lakukan secara rutin itu ada pertemuan rutin bulanan dari PKK itu sendiri. Jadi pesertanya itu dari pengurus PKK Kota Palembang, kemudian dari kecamatan serta kelurahan. Jadi kita mengadakan pertemuan 1 bulan sekali itu. Untuk yang lainnya itu kita melakukan apa yang menjadi program kita. Di antaranya itu biasanya kita melaksanakan pendataan, kemudian juga pengarahan kepada anggota PKK serta kader-kader PKK yang ada di Kota Palembang, seperti itu juga. Jadi di antaranya juga kami mengadakan pertemuan dengan kader-kader PKK mengenai pelaksanaan program-program apa yang menjadi 10 program pokok PKK, seperti itu ya. Biasa, yang pasti sebulan sekali ketemu. Dan setelah itu juga melaksanakan langsung ke lapangan mungkin ya Bu ya. Wow. Nah, ini mungkin
boleh di-spill juga nih Bu, ada nggak kolaborasi atau mungkin yang buat pemirsa penasaran itu anggota TPPKK-nya itu dari ibu-ibu mana aja sih kira-kira? Apakah dari kecamatan atau seperti apa? Ya, kalau untuk anggota PKK, kalau anggota PKK itu seluruh yang ada di Kota Palembang, yaitu dari kecamatan, yaitu ibu-ibu camat beserta kader-kadernya, kemudian juga kalau di kelurahan ibu-ibu ketua dari ibu istri lurah, kemudian kader-kader PKK kelurahan, kemudian untuk pemerintahan Kota Palembang itu ada pengurus ya, pengurus PKK itu sendiri yang terdiri dari ada pegawai pegawai dari Kota Palembang, ada juga dari kader-kader PKK pemerintahan Kota Palembang ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu yang bersedia menjadi anggota pengurus dari PKK Kota Palembang. Ya. Jadi tidak hanya pengurusnya itu tidak hanya PNS, tapi juga dari masyarakat yang bersedia menjadi pengurus PKK seperti itu. Oh, ibu-ibu rumah tangga lain juga bisa. Ya, bisa. Ya. Jadi yang penting dia punya kemauan, semangat untuk mensejahterakan masyarakat Kota Palembang. Ini luar biasa ya, kita baru tahu infonya. Kalau untuk menjadi kepengurusan itu nggak mesti dari pemerintahan ya Bu ya, masyarakat biasa juga bisa. Bisa. Gitu. Kalau untuk syaratnya sendiri itu bagaimana Ibu? Untuk pendaftaran kah atau bagaimana? Kita biasanya mengajak mereka berkegiatan ya. Kalau memang mereka aktif dalam kegiatan itu bisa menyiapkan waktunya, kemudian ada tenaga, pengetahuan mengenai PKK itu bisa kita ajak bersama-sama untuk berkolaborasi untuk melaksanakan apa yang menjadi program PKK. Yang penting niat aja dulu, kerja. Semangat pokoknya. Biar lebih produktif ya Bu ya. Karena Fili ini kayaknya niat ya Bu. Belum jadi ibu-ibu masalah. Kaget ya. Coming soon ya. Nah, jadi memang Mang Cek Bicek yang lagi nonton ini juga dapat informasi baru bahwa memang mungkin bisa melo ataupun bisa join di kelurahan masing-masing dulu ya Bu ya, tingkatnya ya. Atau RT itu juga mungkin ada juga nih gerakan-gerakan ibu-ibu PKK-nya juga dalam lingkup kecil itu Bu. Ada juga kan? Di situ dinamakan yang namanya Dasawisma. Jadi setiap RT itu memiliki Dasawisma. Jadi dia itu ada beberapa kelompok, tadi 10 sampai 20 kelompok Dasawisma dalam satu kelompok yang diketuai oleh satu orang ketua seperti itu. Jadi benar. Jadi Dasawisma itu menjadi ujung tombak dari untuk penyelesaian masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga seperti itu ya. Jadi baik itu masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dipecahkan bersama-sama di dalam kelompok Dasawisma tersebut. Iya. Iya betul, ini jadi komunitas yang positif nih Neville ya. Dibanding ngegosip ibu-ibu. Iya. Betul sekali. Baik, buatlah untuk komunitas Dasawisma dan KG bisa juga meloi kegiatan PKK kelurahan dulu mungkin, kecamatan dan lain-lain, baru melok ke yang kota ya. Benar, karena kalau asupan informasi itu bisa didapatkan di mana-mana sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya orang kan bisa jawab gitu. Benar. Nah, kalau untuk program-program yang mungkin pernah Ibu jalani sampai sekarang, kalau untuk program unggulan yang sampai sekarang itu masih menjadi the best lah buat Ibu, itu program apa Bu? Sekarang kan sedang masalah stunting ya. Masalah stunting itu kita di mana jangan sampai stunting kita itu meningkat ya. Jadi maka itu diperlukan kerjasama kolaborasi dengan pemerintahan dan masyarakat, kemudian juga pengurus PKK, kecamatan dan kelurahan ya, agar stunting itu semakin lama semakin menurun tingkat stuntingnya. Nah, jadi itulah mengapa kita melakukan program-program yang salah satunya memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil dan juga anak-anak yang yang dalam perlu perhatian khusus masalah stunting ini. Ya. Kalau untuk progresnya sendiri ini sudah sejauh mana Ibu? Kami 3 bulan berturut-turut itu memberikan makanan tambahan kepada anak yang stunting ini ya. Nah, jadi
agar lama-lama dia bebas stunting anak tersebut. Alhamdulillah dari beberapa yang kami kasih makanan tambah ini sudah sembuh dari stunting tersebut, dan alhamdulillah pemerintah Kota Palembang untuk angka stuntingnya terus menurun. Wow, berarti ada peran dari PKK juga di situ ya. Mungkin berkolaborasi dengan Posyandu atau Puskesmas juga ya, Bu? Ya, masalah makanan stunting kita juga bekerja sama dengan Posyandu, kecamatan dan kelurahan. Biasanya kalau di puskesmas itu dia ada yang membuat masakan sendiri, ya masakan yang memang diolah dengan dipantau oleh ahli gizi. Nah, nanti makanan itu dimasak setiap hari, diberikan untuk makan siang dan malam hari. Itu diantar langsung ke tempat anak tersebut. Ya, jadi seperti itu. Dan juga dari pemerintahan juga kita bekerja sama, yang mana kepala dinas itu memiliki anak asuh yang stunting tadi, dengan memberikan makanan berbahan telur. Jadi setiap harinya diberikan makanan berbahan telur itu. Setiap kepala dinas memiliki anak asuh masing-masing. Ya, dan juga kami juga bekerja sama. Jadi tidak hanya kami dari pengurus DPPKK kota dan kecamatan juga tadi memberikan makanan tambahan, kemudian juga kami juga bekerja sama dengan rumah makan gratis. Jadi rumah makan yang memberikan makanan gratis. Jadi kita mintakan bantuan kepada mereka untuk memberikan makanan gratis tersebut kepada anak-anak stunting. Iya. Banyak banget. Iya, jadi segala usaha agar stunting ini Palembang ini bebas dari stunting. Ya. Dan sekarang sudah terbukti angkanya semakin menurun. Nah, kalau untuk pemberian makanan tersebut ataupun sosialisasi mengenai stunting itu lebih ke daerah mana, Bu, kalau untuk di Kota Palembang? Itu setiap kecamatannya kita data. Setiap kecamatan kita data dari 18 kecamatan tersebut. Jadi setiap kecamatan itu ada berapa jumlahnya seperti itu. Jadi terus kita pantau, kemudian kita bantu ya dengan makanan tambahan tersebut. Kemudian hasil dari apa yang kita sudah lakukan itu bagaimana hasilnya seperti itu. Jadi ada tindak lanjutnya, kemudian ada laporan dari hasil apa yang sudah kita lakukan tersebut. Dievaluasi juga dievaluasi dari setiap kecamatannya. Nah, ini Mang Cebice, ini informasi baru juga mungkin ya, bahwa anak-anak asuh itu diberikan makanan berbahan telur ya, Bu ya? Iya, telur. Masuk pempek telur besar, Bu? Tidak. Jadi memang karena telur itu kan mengandung gizi yang lumayan tinggi. Baik untuk juga ada. Betul. Jadi tidak ada kata mitos bahwa kalau makan telur kita bisa bisulan ya, itu mitos ya, benar, Bu ya. Mitos. Sesuai dengan porsinya juga. Betul ya. Karena telur itu bagus sekali buat kesehatan. Betul, setuju. Satu telur itu mengandung kurang lebih 6 gram protein, Mang Cebice. Jadi kalau membutuhkan anak-anak 20-30 gram, bagi berarti 5 telur ya. Iya, betul sekali. Kebanyakan enggak pilih 5 telur, sorry. Kebanyakan 2 telur ya. 2 telur ya, 2 telur cukup ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi memang Mang Cebice itu informasi mengenai kegiatan TPPKK. Jadi bukan cuma sekedar pertemuan, jadi yang rutin adalah pertemuan bulanan. Lalu juga yang sangat menarik ini yang disampaikan oleh Ibu Dewi mengenai program penghapusan stunting ya. Jadi seluruh kecamatan, Bu ya, di Kota Palembang itu disentuh semua dan bekerja sama dengan Posyandu, Puskesmas dan lain-lain. Oke sekali. Nah, mungkin Bu bisa diceritakan juga mengenai sedikit kendala. Kalau misalnya Ibu kan sekarang sudah menjadi TP PKK Kota Palembang ya, Bu ya. Kan banyak sekali itu kecamatan. Dan kalau untuk mengumpulkan dan untuk mengaturnya itu bagaimana, Bu? Kalau misalnya ada program yang apalagi ini program stunting kan? Untuk kegiatan itu kita memang sering mengadakan pertemuan ya, atau misalnya kita berkoordinasi melalui WA melalui WA terus dilakukan setiap harinya mengenai kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait seperti itu. Jadi terus kita berhubungan dengan juga pihak kecamatan, kelurahan dan kader-kader PKK
PKK yang ada di Kota Palembang. Wow. Iya. Pokoknya pacak diatur kalau Bu ya. Iya. Aman ya. Dan Mang Cebice, kita bakal ngobrol lebih panjang lagi dengan Ibu Dewi ini di segmen kedua kakek. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang tentunya. Ini sudah di segmen kedua, masih bersama dengan narasumber inspirasi kita hari ini, yaitu Ibu Haja Dewi Sasrani Ratu Dewa, selaku PJ Ketua PKK Kota Palembang. Betul sekali. Nah, tadi kita sudah ngobrol juga masalah tentang giat rutin dan juga PKK ini terlibat untuk penanganan stunting Kota Palembang. Nah, jadi emang luar biasa. Ibu-ibu memek yang ada di Kota Palembang ini yang melo join payo. Langsung cari komunitas-komunitas PKK terdekat ya, Fili. Betul sekali, karena memang banyak sekali ya kelurahan, kecamatan, makanya banyak sekali kesempatan untuk ibu-ibu melakukan hal-hal yang sangat produktif di setiap harinya. Benar. Nah Bu, ngomong-ngomong masalah PKK, ini kan 27 Desember nih. Ada kegiatan khusus nggak yang dilakukan TP PKK Kota Palembang untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak NDW? Jadi untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ini kita melakukan berbagai macam gerakan ya. Misalnya kemarin kami melakukan panen cabai ya, di mana pemerintahan Kota Palembang sedang giat-giatnya menanam cabai yang dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah inflasi harga cabai yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah harga cabai semakin hari semakin menurun ya, dengan adanya kita juga melakukan penanaman cabai. Jadi penanam cabai ini tidak hanya di lingkungan pemerintahan Kota Palembang ya, tapi juga di kecamatan dan kelurahan serta rumah tangga yang ada di pemerintahan Kota Palembang. Jadi itu juga salah satu dari usaha program dari PKK TP PKK Kota Palembang, yaitu mengenai Aku Hatinya PKK, yaitu memanfaatkan pekarangan yang ada di rumah ya, dengan menanam salah satunya penanaman cabai ini ya. Jadi dengan begitu masyarakat tidak perlu membeli ya, jadi bisa memproduksi sendiri cabai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ya. Berarti memang lagi didorong nih Bu ya, untuk para rumah tangga bisa tanam dewek lah cabainya ya. Mungkin yang lain-lain juga bisa nih, selain cabai, apalagi Bu biasanya bisa ditanam di lahan-lahan dewek? Misalnya ini tanaman toga ya. Jadi tanaman toga itu seperti untuk obat-obatan, kemudian juga untuk bumbu-bumbu rumah tangga seperti jahe, kunyit ya, kencur dan sebagainya ya, seperti itu. Minimal ngurangi lah belanja di pasar ya, benar ya. Tidak lagi nak beli cabai, apalagi pas cabai naik misalnya kan. Apalagi wong Palembang ini kan kalau tidak makan pakai cabai itu ada kurangnya pasti Bu. Iya benar. Tidak abdol ya, kurang pedas ya. Makan langsung ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan Bu ya, namanya masyarakat ini kan, apalagi yang memang nggak ada bibitnya jadi malas untuk nanam segala macam. Nah, kalau untuk mengatasi solusi itu, kira-kira dari pemerintah Kota Palembang sudah memberikan bibit untuk penanaman atau bagaimana ya? PKK dan pemerintah Kota Palembang juga memberikan bantuan bibit-bibit untuk masyarakat ya. Jadi setiap kegiatan kami ke kecamatan atau ke masyarakat itu memberikan bantuan ya. Kadang-kadang secara simbolis atau secara langsung memberikan bantuan bibit tanaman cabai tersebut ya, untuk ditanam di masyarakat. Tetapi hal ini terus kami pantau bagaimana tindak lanjut hasil dari apa yang sudah kita bantu tersebut ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya. Jadi karena takutnya kan pemerintah ini cuma nyuruh segala macam, tapi itu sudah langsung dibuktikan dengan memberikan bantuan bibit kepada masyarakat. Tapi kemarin fokusnya cuma pemberian bibit cabai atau akan ada pemberian bibit-bibit lainnya nanti Bu ke depan? Tidak hanya bibit cabai, juga misalnya toga, tanaman toga juga kita berikan bantuan juga. Ya. Kemudian juga tanaman buah-buahan ya, kita bantu juga seperti itu. Jadi fokusnya itu tidak hanya membeli tapi memproduksi sendiri gitu ya. Betul. Jadi dari konsumen jadi produsen ya Teman Fili. Siapa tahu jadi toge cabai kan? Betul. Berawal dari
dari bibit yang diberikan oleh pemerintah itu modalnya 0. Tahu-taunya besok Baca jadi berjualan ya. Ya, Jadi bisa cuan ya. dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan ya, Bisa bisa dikembangkan. dikembangkan. Ya. jadi saudagar cabai besok-besok. Siapa tahu udah ya. Ya. Oke, nah kalau untuk acara panen cabai kemarin itu Ya. mungkin bisa diceritakan Ibu programnya seperti apa dan kemarin acaranya itu di mana? Oh ya, kemarin acaranya itu bertempat di Kecamatan Alang Lebar, di Kelurahan Talang Kelapa. Itu kami melaksanakan panen cabai yang ditanam oleh masyarakat ya. Nah, jadi itu dilaksanakan kemarin ya pada tanggal hari Selasa ya, Selasa tanggal 26 ya, 26 Desember 2023. Jadi salah satu bentuk bahwa apa yang kita canangkan diprogramkan pemerintah itu memang dilaksanakan ya. Kemudian juga kita berikan pembinaan dari Dinas Pertanian dan PKK ya kepada itu. Kemudian juga ada bantuan dari CSR yang kemarin kalau yang di Alang Lebar itu dari CSR PDAM. Jadi kita bantu pembiayaan pupuknya ya itu dari CSR PDAM. Kemudian juga dari dari pertanian itu mengenai pembinaan bagaimana pengolahan cabai itu sendiri, diberikan pengetahuannya agar cabai itu tumbuh subur. Jadi kemarin lumayan lah satu batang itu bisa dapat satu kali yang petik ya bisa mungkin setengah kilo itu bisa satu batang. Wow, luar biasa. Iya. Jadi itu langsung sekaligus evaluasi juga. Iya, gitu ya. Apa yang jadi diberikan dari CSR, dari pertanian juga ada hasilnya. Iya, himbauan dari pemerintah dan juga apa yang menjadi program PKK itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan Iya. juga kalau nggak salah Pak Wali langsung terjun juga ya Bu? Iya, Pak di acara Wali, tersebut. Pak Sekda beserta jadi ibu-ibu PKK dan Darmonita ikut serta ke sana. Rame ya, panen akbar jadi ya. Iya. Biasa. Iya. Nah, ini- Saking senengnya ya. Betul. Apalagi kan tadi pas lihat hasil panennya itu jadi lebih semangat untuk memberikan Iya. bantuan lagi gitu ya Bu ya? Benar. Betul, betul. Nah, kita mungkin nanya ke keseharian dari Ibu Dewi ini nih. Tadi kan setelah Iya. program-program PKK dan lain-lain, nah yang bikin penasaran adalah kalau Mang Cek Wijat tadi nonton di segmen 1 sudah dengar bahwa Ibu Dewi ini selain menjabat sebagai Ketua TPPKK Kota Palembang, juga aktif sebagai guru di salah siko SMA Negeri 2 Bu ya? Ya, SMA Negeri 2 Palembang. Dan juga masih sebagai ibu rumah tangga, belum lagi mendampingi Pak Wali Iya. dalam giat sehari-hari. Nah mungkin boleh di-spill nih Bu, Cak mana sih menjaga keseimbangan ataupun mengatur Mengatur waktunya, waktunya, karena itu yang sangat susah ya. Bener, ya kan? Dan itu kan pasti butuh daya tahan tubuh yang kuat ya Vili ya. Apa ada resep-resep khusus ini Bu, minuman-minuman khusus tiap pagi? Kalau untuk resep khusus, Ibu sama Bapak selalu pagi-pagi minum jus buah dan sayur. Wow. Iya, jadi dalam keadaan perut kosong, kita sarapan dulu jus buah dan sayur dicampur itu di blender ya. Jadi beserta ampas-ampasnya diminum. Jadi dikasih madu juga. Oh, ya, jadi, manisnya dari madu Bu ya? Ya, Jangan manisnya dari gula ya? madu. Ya, itu saja. Jadi kalau untuk misalnya vitamin lain mungkin kalau nunggu keadaan memang sudah terlalu capek mungkin dibantu oleh vitamin yang lain ya. Ya, tapi kemudian untuk keseharian membagi waktu kita lihat kesibukannya jadi diatur jadwalnya. Mungkin kalau memang memerlukan waktu yang pagi-pagi sekali ya. Jadi kita jadwalkan kita mungkin bangunnya lebih pagi berkisar pukul 4 dan pukul 4 seperti 4 itu ya. pagi Ya, udah 4 bangun pagi ya. sudah bangun sebelum subuh ya. Nah, Vili baru tidur ya? Iya. Iya. Bedanya generasi milenial. Iya. Jadi kita harus setiap harinya harus berjalan saja. Jadi tidak usah dipikirkan oh besok banyak kerja atau bagaimana. Jadi kita jalani kehidupan itu sesuai dengan jadwal yang harus kita kerjakan pada hari itu. Misalnya oh jam sekian harus saya ngajar, jam sekian harus ada acara di sini. Jadi pokoknya kita jalani sehingga akhirnya sampai sore selesai. Iya. Jalannya pastinya dengan ikhlas dan sukacita. Iya, gitu ya. dengan ikhlas dan Happy pasti pekerjaan ya. itu kita buat happy saja kita jalan. Kelihatan memang dari aura ibunya tadi, happy selalu. Ya, harus ya. Harus, Ibu, ya. Ya, bahagia itu kan kita yang menciptakan ya, Dak. Betul Iya. sekali. Iya.
Ya, itu kita yang menciptakan. Bukan dia, Fili. Iya betul. Iya. Karena memang kalau dari awal sudah dibawa beban tuh itulah yang menjadi sumber penyakit ya Bu ya. Iya. Pikiran juga gitu. segala macam. Nah kalau untuk membagi waktu karena kan Ibu juga sebagai guru ini Bu ya. Nah gimana Ibu? Lebih penasaran di situ Iya, juga. kalau memang misalnya tidak ada jadwal, saya tetap mengajar di SMA Negeri 2 Palembang, ya seperti itu. Jadi tetap selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah ya, apa yang mereka harus kita kerjakan sebagai guru mengenai itu, baik itu mengenai KBM, kegiatan belajar mengajar, maupun kegiatan-kegiatan atau usaha pendukung lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Iya. Wow, bangga pasti anak murid SMA 2 Pasti, ya pasti. hari ini. Iya. Pasti ini karena guru tersayang ini udah menjabat menjadi ketua TPPKK Kota Palembang dan pasti sebuah kebanggaan sampai sekarang. Dan itu Ibu tadi juga di-spill udah ngajar dari tahun 2003 ya Bu? 2003 itu di SMA 2. Di SMA 2. Ya, tapi Wow. untuk diangkat sebagai guru itu sejak tahun 1998 ya. Oh, baru lahir ini. Iya. 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 Jadi udah banyak nih pasti muridnya ya. Iya. Kali. Udah paham, Tapi pasti. kalau untuk Bu Dewi ini umur hanya sekedar angka ya. Iya betul. Karena memang aslinya wow luar biasa. Iya dong. Kelihatan ya Fili ya. Betul sekali. Apalagi kan memang dari tahun 1998 itu memang sudah aktif mengajar ya Bu ya. Ya, sudah aktif mengajar. Itu sudah Di- keliling Bu ya di Pemprov atau bagaimana? Ya, pertama sekali itu ke saya honor dulu ya, honor di SMA swasta. Ya, kemudian 99 baru diangkat sebagai PNS di Kabupaten Lahat. Ya. Baru menginjak Kota Palembang itu tahun 2021. Ya, 2021 yang menginjak Kota Palembang. Oke. Ya, dilanjutkan 2003 ke SMA Negeri 2. Oke. SMA Negeri 2. Jadi emang dari Lahat ke Palembang aja ya Bu ya kalau untuk di Pemprov Sumatera Selatan ini. Iya, Nah, yang menarik sebenarnya Ibu itu kan udah 20 tahun lebih ya jadi ngajar ya, dan sekarang udah jadi ketua TPPKK. Nah, apa sih yang membuat Ibu masih mau ngajar gitu? Nah, ada kan beberapa orang yang memilih sudahlah aku udah usah ngajar lagi gitu. Nah, udah stop by karena emang sibuk dan lain-lain. Apakah memang passion dan lain-lain boleh di-spill nggak Bu? Karena yang namanya kegiatan mengajar itu kan ada kenikmatan tersendiri ya. Jadi ilmu kita yang kita peroleh selama ini dari sekolah, dari bangku kuliah itu terus mengalir ya. Kemudian juga ilmu itu bisa kita berikan kepada anak didik. Apalagi kalau kita bertemu dengan anak didik juga itu merupakan salah satu variasi kehidupan ya. Jadi jadi seneng ya, apalagi anak-anak SMA dengan tingkah pola mereka yang kadangkala ada lucunya, ada yang gemesnya, ada yang jengkelnya ya, campur aduk. Nah, itu jadi memiliki variasi kehidupan bagi diri kita sendiri ya. ada kebahagiaan tersendiri. Iya, ya, Bu, bahagia ya. sendiri ketemu siswa ya. oke. Nanti kalau siswanya sudah tamat juga nanti ketemu di jalan, jadi mereka negur jadi bahagia ya, Wah, seperti alhamdulillah masih itu. diingat, Ya, gitu ya. Ada kepuasan tersendiri ya Bu ya kepuasan dalam tersendiri mengajar ya. dalam mengajar ya. sekali. Ini mungkin bisa didengar guru-guru di Kota Palembang Anget ini ya. Jadi ngajar bukan cuma sekedar ngajar, tapi emang ada tujuan mulia di situ untuk sekali. mencerdaskan anak-anak dan lain-lain. Apalagi sekarang kalau untuk menjadi ketua TPPKK ini kan pasti banyak sekali agenda-agenda Bu ya. Karena kan memang alhamdulillah juga kita bahagia untuk menjalankan itu. Ya. Nah, kalau untuk agenda yang memang dijadwalkan kan itu sudah dikasih tahu tadi Bu ya, ada program-program stunting untuk menekan angka inflasi. Nah, kalau untuk agenda rutin itu bisa dikasih tahu nggak Bu? Agenda rutin yang memang selalu dilakukan sama ibu-ibu PKK lainnya. Kalau agenda rutin itu biasanya untuk tadi sepertinya pertemuan rutin ya, Iya, pertemuan rutin di kepengurusan dan juga ibu-ibu camat dan kelurahan ya. Kemudian juga kalau untuk agenda lainnya sudah ada jadwalnya masing-masing seperti itu. Kita juga memberikan menggegerkan atau memotivasi kepada kader-kader yang menjadi ujung tombak
dari apa yang menjadi program PKK. Jadi kita salah satunya bagaimana kita memberikan motivasi dengan cara kita memberikan penghargaan kepada kader-kader PKK dari tingkat kecamatan sampai kelurahan seperti itu ya. Wah, itu agenda rutin ya Bu ya. Iya. Tadi sedikit sebenarnya di-spill sedikit oleh Ibu Dewi yaitu ada 10 program PKK ya Bu ya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu beberapa atau mungkin semuanya Bu. Kalau atau yang unggulan aja. 10 program pokok PKK itu banyak salah yang lain. Yang pertama itu mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Kemudian ada gotong royong, sandang, pangan, kesehatan, kemudian juga mengenai keterampilan ya. Jadi kita juga memberikan penyuluhan atau pengarahan pendidikan kepada masyarakat apalagi yang UMKM ya, UMKM yang itu usaha kecil menengah ya, masyarakat yang memiliki usaha, bagaimana kita berikan pengetahuan bagaimana cara pengemasan ya, kemudian pemasaran yang baik ke masyarakat agar UMKM di masyarakat Kota Palembang itu terus berkembang seperti itu. Ya, ada juga kegiatan UMKM lainnya itu mengenai pengolahan sampah ya. Dari sampah itu bisa menjadi income atau masukan dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kota Palembang. Misalnya dari sampah itu dibuat koran ya, dibuat jadi keranjang itu, jadi apa yang dibuat tas dari bekas minuman yang kantong-kantong minuman itu ya. Nah, betul. Seperti itu. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan ibu-ibu PKK mengenai untuk menambah income ekonomi. Jadi memberikan keterampilan juga. Kemudian kesehatan ya, kemudian sandang pangan, kemudian mengenai lingkungan rumah tangga karena pengolahan rumah tangga juga, karena rumah tangga itu adalah apa namanya hal yang hidup sehari-hari kita. Jadi harus seorang ibu rumah tangga itu harus bisa mengolah ya, mengelola rumah tangganya agar menjadi keluarga yang adem, nyaman ya. Jadi ya untuk ditinggali ya. Jadi banyak sekali ya apa yang menjadi 10 program pokok PKK diantaranya itu ya. Dan jadi secara menyeluruh semuanya ada di PKK. Hampir semua lingkup kehidupan. Iya. Dan nantinya kita bakal ngobrol lagi ya Bu ya, karena kita ada satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang dan tidak terasa ini masuk di segmen ketiga, segmen terakhir sesi hari ini. Buat Bang Cek yang mau kita lewat tadi segmen pertama sama segmen kedua, boleh nonton KG, kita bakal upload di YouTube program PAL TV memang punya kita Halo Palembang, jangan lupa ya. Masih dengan Ibu Dewi tentunya Ketua TPPKK Kota Palembang nih, kita bakal ngobrol lagi di segmen terakhir ini. Kalau tadi di segmen kedua Bang Cek yang lah denger itu ada 10 program PKK yang juga terus digalakkan. Dan baru tahu juga ini bahwa seluruh aspek kehidupan itu masuk dalam program PKK ya. Benar-benar kayak seorang ibu nih ya. Galau-galau ya, ngurus anak, ngurus laki, ngurus duit dan lain-lain. Nah, ini tantangan sendiri nih Bu, tantangan tersendiri yang Ibu hadapi sebagai ketua TPPKK dalam mungkin menjalankan program, mengatur anggota ya. Nah, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan sendiri itu terhadap masyarakat ya, masyarakat sekitarnya, di mana terkadang ibu-ibu itu kurang pengetahuan bagaimana mereka mengasuh anak, pola asuh anaknya ya, sehingga anak itu kekurangan gizi dan sebagainya. Untuk itulah kita memberikan pembinaan kepada ibu-ibu, terus melakukan pembinaan kepada ibu-ibu rumah tangga ya, agar mereka bisa menjadi orang tua yang memiliki pengetahuan dalam membesarkan anak-anaknya. Jadi tidak hanya pengetahuan itu tidak hanya mengenai
agama, tapi juga mengenai kehidupan sehingga anak itu baik sehat jasmani dan rohaninya seperti itu ya. Kemudian juga terbebas dari stunting, jadi bisa mengolah makanannya dengan baik agar gizi anak tersebut menjadi seimbang ya. Betul. Karena sekarang emang patokannya kan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna Bu ya. Iya. Patokan dari Kemenkes adalah gizi seimbang, isi piringku ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ya mungkin itulah salah satu sikap penyebabnya Fili bahwa banyak beberapa terkena stunting karena memang tidak tahu kalau orang Indonesia ini pokoknya kalau makan ya mesti nasi. Iya. Tapi sayurnya bakwan ya Bu ya. Tidak ada protein, tidak ada lemak yang lemaknya ada tapi lemak yang tidak sehat. Nah, itulah peran PKK Bang Cek luar biasa. Juga menyentuh aspek itu Fili. Betul. Apalagi memang tadi 10 program yang dijalankan itu banyak sekali ya, merupakan aspek-aspek kehidupan semua. Nah, tadi yang lebih menarik itu sebenarnya di UMKM juga ya Bu ya. Karena memang dari pemerintah pusat juga lagi mengencarkan bagaimana caranya agar UMKM yang ada di Indonesia ini kan tetap maju. Nah, kalau untuk di Palembang sendiri, Ibu sebagai Ketua TPPKK dan sama anggota yang lainnya, kalau untuk selalu memajukan UMKM yang ada di Kota Palembang, caranya bagaimana Ibu? Ya, kita selalu misalnya mengunjungi UMKM yang ada di Kota Palembang, yang memberikan semangat agar mereka bagaimana dengan jadi tidak apa namanya harus melek teknologi ya. Jadi tidak harus orang yang datang, tapi juga harus orang secara bisa memasarkan hasil UMKM-nya baik itu dari sandang maupun pangan melalui teknologi seperti misalnya dipasarkan secara online seperti itu. Kemudian juga pengetahuan bagaimana mengemas agar barang itu menjadi semakin menarik dan orang mau membeli dari hasil UMKM tersebut. Jadi dari TPPKK ini memang sudah selalu gencar-gencarnya sosialisasi ya Bu ya. Jangan cuma jualan offline saja pada intinya. Karena media teknologi ini memang juga sangat penting ya Bu. Melek teknologi ya. Nah, kan juga kalau untuk sekarang ini kan alhamdulillah kita sudah terbebas dengan Covid ya Bu ya. Jadi kan banyak sekali UMKM yang mengadakan bazar. Nah, kalau dari TPPKK sendiri Bu, kalau untuk berkolaborasi dengan UMKM yang ingin mengadakan bazar itu ada juga nggak Bu agendanya? Ada, jadi kita agendakan juga misal dalam bazar itu kita misalnya ada kegiatan dari dinas-dinas, kita berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Palembang, kita ajak ya. Kemudian tidak hanya di dinas-dinas, di kegiatan PT PPKK juga kemarin seperti dalam kegiatan Hari Ibu kita ada bazar ya, yang hasil dari itu semua hasil dari UMKM dari seluruh kecamatan dari 18 kecamatan. Tidak hanya pada Hari Ibu juga, kemudian kami juga pada saat ulang tahun Darmonita Persatuan Kota Palembang kemarin juga kita mengadakan bazar yang diisi juga dari UMKM yang ada di Kota Palembang. Ya, seperti itu ya. Jadi mereka menampilkan dari kekhasan dari 18 kecamatan masing-masing. Ya, punya unggulan masing-masing dari setiap kecamatan itu. Nah, jadi salah satu manfaat juga Bu ya. PKK. Acara-acara itu bisa promosi kan nih. Kak Fili kan jualan apa Fil? Jualan kosmetik. Ada juga. Ada glowing ya Bu ya. Ada juga kosmetik bisa atau misalnya alat kesehatan. Pempek boleh Bu ya maksudnya? Pempek apalagi. Pempek banyak ya, karena pempek itu memang makanan kita ya. Bosan kayaknya Bu. Kalau udah ngirup tuh ada yang kurang. Apalagi pempek dos itu Bu. Nah, kalau misalnya untuk bazar yang paling sering dilakukan berkolaborasi dengan TPPKK ini apa Bu? Apa lebih ke kria atau lebih ke kain, jemputan segala macam? Ya, semuanya ya, diambil semua gitu dari kria, dari sandang ada ya, kemudian juga pangannya juga ada. Jadi hasil dari misalnya pengolahan makanan itu dibuat sebaik mungkin. Misalnya pempek itu dibuat agar orang makan itu kan biasa anak ini kurang makan sayur ya. Jadi pempek itu misalnya dikasih berbahan sayur, dicampur bahan sayur. Ada juga pempek itu dicampur dengan buah naga. Ada yang pempek itu dari daun kelor. Nah, jadi itu jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga ada misalnya untuk makanan minuman herbal ya. Seperti misalnya minuman
dari jahe campur ini ya, campur gula merah dan serai seperti itu. Jadi berbagai macam minuman-minuman herbal yang diproduksi dari setiap kecamatan itu memiliki keunggulan tersendiri. Ya dari Togah ya, dari Togah ya. Jadi memang setiap ibu-ibu PKK ini dibebaskan untuk sekreatif mungkin untuk memasarkan produknya ya. Dikemas lebih bagus lagi. Ada yang dari teh bunga telang ya, jadi bunga telangnya dikeringkan dijadikan minuman teh itu. Oh, itu untuk kesehatan. Kesehatan ya, untuk darah tinggi, untuk menetralkan kolesterol itu bisa, untuk otak, kesehatan otak itu teh bunga telang ya. Iya, itu harus itu Bu. Iya harus ya. Iya, itu ada itu. Itu unggulan dari kecamatan Gandus itu. Jadi setiap kecamatan itu memiliki unggulan masing-masing. Ya, kecamatan Pelaju itu juga ada minuman herbal ya dan sebagainya. Jadi setiap kecamatan ada produk ada unggulannya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi pada intinya kalau yang ibu-ibu kalau yang sudah mengurus, Kreatif. kreatif. Lebih kreatif. Iya. Yang pada intinya kita berpikir kayak pempek itu dimasukin sayur segala macam itu kan out of the box ya Bu ya. Nah, ternyata itu sudah diwujudkan oleh anggota-anggota PKK yang ada di Kota Palembang. Nah, itu dilombakan nggak Bu? Dilombakan. Jadi sebagai kita untuk menyemangati ya ibu-ibu kader-kader yang ada di kecamatan kelurahan itu ada lombanya. Jadi ada nanti diberikan hadiah dan penghargaan. Kemudian ada uang pembinaannya. Yaitu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Itu lagi tambah semangat ya. Iya. Ada di rumah ini ya. Luar biasa. Jadi yang belum join PKK carilah ya, ibu di dekat rumah mungkin dengan Dasa tadi Bu ya, Dasa Wisma ya, di setiap RT, ya, ada. Nah mungkin terakhir nih Bu, harapan dan juga visi ataupun mungkin ada himbauan dari Ibu sebagai Ketua TPPKK Kota Palembang, boleh disampaikan? Iya, harapan dan visi misi dari PKK itu adalah ya agar terciptanya keluarga, kemudian juga anak-anak yang memiliki kecerdasan, kesehatan, anak-anak keluarga yang berdaya, yang beriman dan bertakwa untuk menuju Indonesia maju seperti itu. Wow. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu itu Bu Dewi. Luar biasa ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat harus tetap selalu maju dan harus tetap selalu sukses intinya ya Bu ya. Ya, luar biasa dan dimulai dari ibu-ibu biasanya. Betul. Karena happy wife, happy life. Betul. Nah, jadi ibu-ibu langsung baik join PKK karena ini banyak nih kan kegiatan-kegiatan yang sangat positif dan juga mengembangkan kreativitas kita sebagai meme yang di rumah daripada nganggur kata gawe ataupun gawe yang ida-ida ya pilih gabung ke wadah yang memang sudah sangat luar biasa ini. Makasih Ibu Dewi atas waktunya hari ini, suatu kehormatan bisa bersama ngobrol langsung dengan Bu Dewi. Maju terus PKK Kota Palembang Bu. Amin. Bang CBC itulah tadi obrolan kita dengan Ibu Ketua TPPKK Kota Palembang Ibu Dewi. Jadi kami ingat untuk Bang CBC jangan lupa mungkin yang terlewat tadi bisa nonton di YouTube program PAL TV memang punya kita. Di situ bakal kita upload mungkin 1-2 hari ke depan sudah ada. Bang Cek bisa nonton dari segmen 1 sampai ke segmen ketiga. Dan program Hal Palembang terus ada dari Senin sampai Minggu jam 9 merapat sampai ke jam 10. Akhir kata aku HGKND. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.